Salam dalam kasih Kristus. Bapak Ibu Saudara, seharusnya kita masih belum benar-benar bisa melewati dengan jauh gaung ataupun juga gegap gempita dari peringatan akan perayaan kemerdekaan negara kita. Karena harusnya hidup dalam konteks kemerdekaan itu bukan hanya kita jalani atau kita ingat, kita maknai setiap tanggal 17 Agustus atau yang dekat-dekatnya aja. Tapi setiap saat kita harus menyadari bahwa kita harus menjalani hidup kita sebagai orang-orang yang benar-benar memahami makna kemerdekaan secara utuh. Ibu saudara, saya mengingat ada sebuah ungkapan yang mengatakan begini. Ya mungkin kita juga sedikit banyak setuju ya. Yaitu bahwa menjadi tua adalah sebuah kepastian. Ya, menjadi tua adalah sebuah kepastian, tetapi menjadi dewasa itu adalah sebuah pilihan. Ya, Ibu saudara tentu sudah familiar dengan ungkapan ini. Menjadi tua, artinya seorang itu menjadi tua kalau memang Tuhan menghendaki dia terus umurnya bertambah sampai dengan lanjut usia, maka menjadi tua, menjadi orang dengan usia yang tua merupakan sebuah proses biologis begitu ya, yang merupakan sebuah kepastian. Ya, tetapi menjadi dewasa adalah sebuah pilihan. Artinya jadi dewasa itu tidak ditentukan oleh umur berapa dia. Karena kadangkala kita juga menjumpai atau mendengar ungkapan lain ya, bahwa orang tuh kalau semakin lanjut umurnya, semakin lanjut usia, biasanya kembali ke kekanak-kanakan. Kan begitu ya, kita juga tahu ungkapan itu. Ada orang yang diharapkan dengan usia yang cukup matang begitu ya, dia menjadi teladan, dia menjadi bijaksana, dia penuh hikmat, tetapi juga belum tentu. Sehingga perenungan kita pada hari ini juga didasari atau terinspirasi dari ungkapan tadi. Bahwa kalau karya Kristus menyelamatkan kita, karya Allah mengampuni dosa-dosa kita, karyanya menebus dosa-dosa kita merupakan sebuah kepastian. Tetapi apakah kita orang-orang yang diselamatkan, ditebus, menjalani hidup sebagai orang-orang yang telah menerima itu semua, itu merupakan sebuah pilihan. Firman Tuhan dari surat Galatia pasal 5 ayat 13, Galatia pasal 5 ayat 13 mengatakan demikian. Saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Namun, janganlah mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk hidup dalam dosa. Melainkan, layanilah seorang akan yang lain dengan kasih. Ya, firman Tuhan mengingatkan kita bahwa kita adalah orang-orang yang dipanggil untuk merdeka. Dalam konteks dimerdekakan oleh karya Allah kita di dalam Kristus yang menebus, menyelamatkan, yang mengampuni dosa-dosa kita. Itu merupakan sebuah kepastian. Nah, sekarang masalahnya, persoalannya adalah apakah kita yang ditebus, diselamatkan, diampuni, sudah sungguh-sungguh hidup sebagai orang-orang yang menerima semua itu dari Tuhan Allah kita. Itu merupakan sebuah pilihan. Sehingga pastikanlah Ibu Saudara, kita merasakan hikmat Tuhan untuk memilih dengan baik, ya, memilih dengan benar. Ketika kita diberikan segala sesuatunya oleh Tuhan Allah kita, ya seharusnya ya, logikanya, teorinya, harusnya sih kita sadar lalu bisa hidup sepenuhnya sebagai orang-orang yang telah menerima karya Allah yang begitu lengkap dan komplit. Tapi masalahnya kan belum tentu. Kita masih bisa melihat banyak orang dengan statusnya sebagai orang-orang yang diselamatkan oleh Allah dalam Kristus, tetapi membiarkan hidupnya tidak bermakna, membiarkan hidupnya tidak jelas begitu ya, membiarkan hidupnya dalam dosa yang sepertinya ya semua tidak ada yang salah dengan apa yang dilakukannya. Maka biarlah bersama dengan Tuhan kita memilih untuk menjadikan kepastian yang tadi bahwa karya Allah menebus, menolong, menyelamatkan, mengampuni tidak tersia-siakan, karena kita juga hidup sebagai orang-orang yang layak menerima semua karya Tuhan itu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan senantiasa bekerja, Tuhan menyatakan segala sesuatu yang terbaik bagi kami. Bahkan Engkau memerdekakan kami dari dosa, Engkau menebus dan menyelamatkan kami.
Biarlah kami menyadari bahwa itu merupakan anugerah Tuhan yang sangat besar, sehingga kami pun memilih dengan sadar untuk hidup benar di hadapan Tuhan, berusaha walaupun tidak mudah, tapi kami ingin menjaga status kami sebagai orang-orang yang sudah dimerdekakan, ditebus dan diselamatkan. Kiranya Tuhan senantiasa memampukan, menyertai dan memelihara kami. Dalam Kristus kami berdoa. Amin. Sebuah pujian untuk kita renungkan bersama. Tuhan Yesus memberkati.